teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuda Perkasa Barus dengan NIM 1905111123. Saya berasal dari program studi pendidikan masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya ada tugas akhir, yaitu mata kuliah inovasi pendidikan. Adapun dosen pengampunya yang pertama Bapak Dr. Sumardi MSI dan yang kedua ada Ibu Yuka Marslinta Anwika SPD MPD. Nah, saya mengambil judul dari tugas inovasi saya yaitu strategi pengembangan usaha tani pepaya madu atau pepaya California dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Adapun poin ke B yaitu analisis situasi, poin ke C inovasi yang dihasilkan, poin ke D identifikasi masalah, poin ke E ada tujuan, poin F ada manfaat, poin G sasaran, poin H kajian teori, poin I metode penerapan, dan poin J lokasi dan tempat. Adapun poin ke terakhir yaitu susunan organisasi. Nah, adapun analisis situasi, yang pertama itu budidaya dari tanaman pepaya madu atau California sudah banyak ditanam oleh para petani di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Secara umum, daerah di Desa Sawit Permai ini situasi tanahnya datar dan tidak ada perbukitan, serta dekat dengan perkebunan kelapa sawit sehingga pupuk yang digunakan oleh tanaman pepaya ini bisa digunakan melalui limbah dan tangkos kelapa sawit. Pepaya atau buah dari pepaya California ini menjadi buah favorit bagi masyarakat sekitar Desa Sawit Permai. Nah, inovasi yang dilaksanakan atau yang saya dapat atau rancangkan, yang pertama itu melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting digunakan atau diterapkan di lingkungan masyarakat. Pelatihan pun juga perlu, karena dengan ada pelatihan maka prakteknya pun juga harus bagus. Poin ke B atau poin 2, merubah kehidupan bertani dengan beralih tanam dari kelapa sawit menjadi tanaman pepaya madu atau pepaya California. Yang dulunya bertanam dari kelapa sawit sekarang menjadi tanaman pepaya madu. Nah, itu kan termasuk dari inovasi bagi masyarakat maupun bagi petani. Poin ketiga yaitu memasarkan produk hasil dari pepaya madu atau pepaya California. Nah, memasarkan dari buah pepaya madu ini sangat luas, bahkan distributor pun harus bagus, karena pepaya madu ini sudah sangat terkenal dan bagus untuk kesehatan. Nah, adapun identifikasi masalah, yang pertama bagaimana strategi dan inovasi yang tepat dalam mengembangkan dari budidaya tanaman pepaya madu. Yang B, apakah dengan bertani pepaya madu atau California menambah pendapatan petani maupun masyarakat? Tentu menambah pendapatan petani maupun masyarakat. Adapun tujuan dari inovasi yang saya buat, yang poin A atau poin pertama, agar mengetahui strategi dan inovasi yang dilakukan atau dilaksanakan. Kedua, dapat mengetahui tingkat pendapatan dalam bertani tanaman pepaya madu atau California. Nah, pendapatannya yang waktu saya wawancarai itu sekitar 6 juta per bulannya. Nah, manfaat dari inovasi yang saya buat yaitu sebagai informasi dan bahan bermanfaat dari kegunaan menanam pepaya madu atau pepaya California. Nah, berbagi ilmu itu kan berarti ini sama dengan berbagi ilmu kan, guys atau teman-teman. Nah, sasaran dari inovasi yang saya buat, yang pertama itu ketua kelompok petani atau sering disebut Pak Barus. Yang ke B itu petaninya, saya mengambil satu petani yaitu Hiskia Tarigan. Yang ke C masyarakat yaitu Ibu Pesta Buru Tarigan. Nah, kajian teorinya saya mengambil pengertian dari pepaya madu. Pepaya madu adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara. Pepaya adalah salah satu jenis tanaman genus Carica dan banyak mengandung sumber nutrisi dan vitamin C. Pepaya sangat baik digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat, terutama dalam pencernaan. Sistem pencernaan sangat baik, apalagi kita mengonsumsinya pada malam hari. Nah, adapun metode penerapannya, yang pertama yaitu metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi diantaranya tanya jawab, sosialisasi, praktek, dan pembelajaran. Poin ke B, pendekatan, kelompok tani dan masyarakat. Poin ke C, strategi. Strateginya yaitu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan pelatihan dan praktek. Karena dengan hanya sosialisasi, maka masyarakat maupun petani menjadi bosan. Perlunya praktek, agar masyarakat maupun petani dan lainnya mengetahui bagaimana sih menanam tanaman madu itu agar menambah pendapatan dalam masyarakat. Nah, adapun lokasi dan tempatnya, yang pertama itu di Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Poin kedua yaitu Aula Desa Sawit Permai. Poin ketiga Rumah Ketua Kelompok Tani, dan poin keempat itu tempat jualan buah. Nah, adapun susunan organisasi yang saya rancang yaitu ada ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota perangkat petani yang ahli dalam bidang tanaman pepaya madu agar dapat bertanya jawab, bersosialisasi, dan mempraktekkan atau dapat memberdayakan masyarakat yang belum mengetahui terhadap tanaman dari pepaya madu atau pepaya California. Nah, sekian dari hasil tugas saya atau presentasi saya. Nah, inilah contoh dari hasil lampiran yang telah saya buat atau saya wawancarai atau observasi. Inilah lampirannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman maupun sekalian. Semoga video ini dapat membantu ya. See you.